Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tematik, yaitu tema 9. Tema 9 sub tema 1 pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Jadi besok semua anak ustadz yang hari Selasa silakan bawa buku tema 9. Kita buka pada pembelajaran 1. Tema 9, kayanya negeriku. Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke itu kaya dengan sumber daya alam. Kita lihat gambar ini. Ini ada gambar waduk atau bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ini ada aliran-aliran listriknya menggunakan kabel-kabel. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Ya, sumber energi. Berapa banyak sumber energi yang ada di sekitar tempat tinggal? Otomatis sangat banyak. Dan berapa sering anak ustadz menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-hari? Sangat banyak. Seperti energi air mungkin saat mandi, ambil wudhu, minum, dan sebagainya. Sedangkan listrik mungkin sebagai penerangan di rumah, di sekolah, ataupun di kamar, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Kita harus banyak bersyukur di bumi Indonesia ini, karena bangsa Indonesia ini dikaruniai sumber daya alam sumber daya energi yang sangat banyak, mulai dari energi minyak, gas, selain dari minyak seperti batu bara, timah, emas, perak, dan sebagainya. Itu semua sangat banyak terdapat di seluruh, bisa dikatakan di seluruh Indonesia. Ini ada percakapan antara Beni dengan ayahnya, yang mana ini menceritakan tentang kondisi lampu yang mati pada waktu itu di rumahnya. Silakan anak-anak selanjutkan untuk membaca di rumah. Insya Allah nanti kita bahas juga di sekolah. Ini contoh sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Contohnya sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Ternyata itu bukan cuma air, tetapi air ada, uap, panas bumi, dan nuklir. Ini kalau nggak salah pernah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Sumber energi listrik bisa akan habis. Oleh karena itu kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Ini akan saya jelaskan di sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh, salah satu bentuk sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ini adalah contoh alat-alatnya. Ini akan kita bahas nanti di sekolah. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, pasti untuk wudhu, makan, minum, mandi, dan sebagainya. Salah satu manfaat air sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pasti, seandainya air dan listrik tidak ada, mungkin kehidupan nggak tahu lah kehidupan bagaimana lagi, apakah masih ada atau nggak ada. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup melimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Air mampu menggerakkan kincir, pada gambar yang di atas tadi. Mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Nah, kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Maka semakin deras aliran listrik, semakin kencang putaran kincir. Ini kalau bisa kita praktekkan, mudah-mudahan masih ada bahannya di sekolah. Kita lanjutkan.
Ini silakan anak-anak Ustaz buat di rumah, nanti Ustaz periksa. Nomor 1 sampai nomor 10. Apa nama peralatan yang menggunakan energi listrik? Ustaz ambil contoh. Kalau di sekolah Ustaz ambil contoh seperti apa nih? Seperti lampu. Lampu itu kegunaannya untuk menerangi ruangan. Dan silakan anak-anak selanjutkan nomor 2 sampai nomor 10. Insya Allah besok Ustaz cek tugasnya. Kemudian kita lihat lingkungan. Ini salah satu gambaran dari lingkungan. Baik lingkungan yang ada di sekitar rumah, masyarakat dan sebagainya. Ada juga lingkungan sebagai tempat mencari makan. Contoh, nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber kehidupan dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber kehidupan nafkah di proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungan. Nelayan yang hidup di perairan, yang hidup di pinggir pantai, ya lingkungan tempat tinggalnya pantai menjadi laut. Petani pun demikian. Lanjut, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Aktivitas tersebut menimbulkan interaksi sosial. Silakan anak Ustaz pahami ini, insya Allah akan kita lanjutkan di sekolah. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Ini kita anggap lingkungan. Apa itu lingkungan? Apa lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Dan selanjutnya, cari tahu arti dengan ini disuruh berdiskusi kita. Kita disuruh menemukan kata-kata yang sulit. Tapi ini nantilah kita bahas di sekolah aja. Kita cari di sekolah. Lanjut. Tuliskan hasil pada tabel ini. Manfaat lingkungan. Manfaat lingkungan di tempat tinggal anak Ustaz itu apa? Mungkin yang pertama, bagi orang tua ada tempat bekerja. Yang kedua, mungkin ada tempat mencari nafkah dan sebagainya. Dan tempat bermain. Silakan anak-anak Ustaz buat cukup sampai nomor 5. Manfaat dari lingkungan. Kemudian kita masuk ke pembelajaran 2. Menikmati hidup di lingkungan yang nyaman merupakan hak kita. Kita juga mempunyai hak memanfaatkan sumber energi. Namun di saat kita mendapatkan hak, otomatis kita juga mempunyai kewajiban, yaitu salah satunya adalah melestarikan lingkungan. Bagaimana cara melestarikan lingkungan? Salah satunya dengan cara menjaga tanaman-tanaman, membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Hak kita terhadap lingkungan. Apa hak anak-anak Ustaz terhadap lingkungan? Ini sudah kita bahkan. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Yang pertama, menikmati lingkungan yang segar. Pasti. Yang kedua, mendapatkan udara yang bersih. Sampai nomor 5, silakan anak-anak Ustaz lanjutkan di rumah. Lanjut. Apa kewajiban kita terhadap lingkungan? Kewajiban kita terhadap lingkungan membersihkan lingkungan dari sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Di sini masih ada cerita lagu, ini kita lewatkan. Ini masih membahas tentang nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Kemudian tempo adalah ukuran kecepatan musik dengan birama atau cepat lambatnya. Kan ada tuh yang didengar, ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, itulah yang disebut dengan tempo. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok di sekolah akan Ustaz lanjutkan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.